وبلغ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو رسول كريم وعلى آله الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الرسول الكريم. الحمد لله bersyukur kehadirat Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa. Tak lupa pesan dan seluruh para ulama terkait wasiat bertakwa bagaimana yang telah diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Biasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan dan setiap masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mereka menyatakan bahwa Lailatul Qadar, malam yang disebut sebagai khairun min alfi syahr, sebaik-baiknya malam melebihi 1000 bulan, hanya diberikan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi terdahulu tidak diberikan malam Lailatul Qadar, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Lailatul Qadar hanya dikhususkan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Para ulama menerangkan bahwasanya tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan dia melakukan amal yang baik. Yang pertama, muncul dalam hatinya rasa cinta dan senang melakukan kebaikan. Itu sebagai tanda bahwasanya orang tersebut telah mendapati malam Lailatul Qadar dengan melakukan amal yang baik. Para ulama di antaranya Al-Habib Ibnu Rajab Al-Hambali, dia menyebutkan ciri-ciri orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Begitu juga dia mendapati malam Lailatul Qadar dengan melakukan amal saleh. Di antaranya terpicu dalam hatinya ingin melakukan kebaikan demi kebaikan yang terus berlangsung hingga selesai bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang beliau katakan, inna awal siyam ba'da siyam alamah ala qawli shaum Ramadan. Sesungguhnya membiasakan puasa setelah berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah sebagai tanda bahwa ibadah puasanya di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan contoh di mana di bulan suci Ramadan intensitas kebaikan beliau jauh lebih meningkat dibanding bulan-bulan yang lain. Sesuai dengan kesaksian dari Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, maka ajwad ma yakun fi Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat dermawan. Namun jika di bulan suci Ramadan tingkat kedermawanan beliau jauh lebih tinggi dan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan peningkatan amal dan ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni di dalam hatinya muncul rasa cinta terhadap kebaikan. Dan hal itu adalah anugerah terbesar, karena tidak semua orang diberikan anugerah bisa mencintai kebaikan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya untuk mencintai kebaikan adalah hal yang sangat berat dan sangat sulit. Ciri kedua orang yang mendapati malam Lailatul Qadar,
jiwanya damai, dan kedamaian di jiwanya ini akan terlihat dari perilakunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa aqimus shalah wasilul arham wassallu bil lail wa nasniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai segenap manusia, tebarkanlah kedamaian dan berikanlah makanan dan sambunglah kasih sayang dan sholatlah di malam hari di saat kebanyakan manusia tidur. Niscaya kau akan masuk surga dalam keadaan damai. Ciri-ciri orang yang jiwanya damai, jiwanya sejahtera adalah dia dimanapun berada selalu membawa kedamaian. Dimanapun beliau berada senang memberikan makanan kepada orang lain. Dimanapun beliau berada selalu menyebarkan kasih sayang, hati yang penuh rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tiba malam hari, dia akan senantiasa menghidupkan malam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang hatinya telah dipenuhi dengan kedamaian. Sebab tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, jiwanya damai dan tenang. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri aulia yang diberikan gelar abdal, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki jiwa yang damai. Nabi bersabda, inna ulala ummati lam yadkhulu al-jannata bi kathrati sholati wa la siyam, walakin dakhaluha bi sa'awati nafs wa salamati sadr wa rahmah lil ummah. Sesungguhnya ada aulia-aulia yang diberikan gelar wali-wali abdal. Mereka masuk ke dalam surga bukan karena sebab banyaknya sholat atau puasa mereka, akan tetapi mereka masuk ke dalam surga sebab memiliki jiwa yang dermawan, damai hatinya, dan punya rasa kasih sayang kepada umat. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, yaitu dia akan insaf, akan sadar dan bertobat. Dan sebelumnya dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Ketika di bulan suci Ramadan, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang taat, sebab dia bertobat, dia sadar, dia insaf. Maka ini adalah tanda bahwa orang tersebut mendapati malam Lailatul Qadar dan dia sedang melakukan amal yang baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, ketika itu bertanya kepada Nabi, "Ara'aita in 'alimtu ay lailatul qadar ma amuru fiha?" Wahai Rasulullah, sekiranya saya mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang akan saya baca? Doa apa yang akan saya munajatkan pada malam tersebut? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Quli, bacalah engkau, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, engkau adalah Maha Pemaaf, maka berikanlah maaf itu kepadaku, dan engkau mencintai maaf. Inilah satu tanda bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam pintu tobat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Ramadan. Tanda orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, Allah berikan anugerah, dia bisa bertobat dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dia melakukan amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya berubah menjadi lembut, matanya mudah menangis,
dalam memikirkan kebaikan dan hal-hal yang sifatnya ukhrawi, sebagaimana disebut oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Bunya, bahwa orang yang mendapati malam dan qadar dia mendapatkan salam dari malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril memberikan salam dan berjabat tangan dengannya. Di saat itu hatinya akan berubah menjadi lembut, matanya mudah meneteskan air mata karena mengingat alam akhirat, mengingat Allah, mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ciri-ciri penghuni surga. Beliau mengatakan paling banyaknya penghuni surga adalah orang-orang yang memiliki qalbin layyin hayyin sahlin gharib, orang yang memiliki hati yang lembut, yang bersih, yang mudah memaafkan dan dekat dengan seluruh manusia, ramah, baik dan berakhlak mulia. Mereka inilah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang paling banyak menghuni surga. Begitu juga di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tabghiyani yawmal qiyamati." Ada dua mata yang tidak akan menangis di hari kiamat, sedangkan seluruh mata menangis di hari tersebut. Yang pertama, ain bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga di malam hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 tanda orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar dengan amal yang baik yang dilakukan di malam tersebut. Dan juga ada pesan dari para ulama bahwa sesungguhnya di malam tersebut ada momentum turunnya Al-Quran, bagaimana yang Allah firmankan, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di waktu malam, dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di malam tersebut menjadi istimewa, menjadi berkah dengan sebab turunnya Al-Quran di malam tersebut. Maka kita tidak ingin mendapatkan berkah, seluruh tubuh kita menjadi berkah, maka turunkanlah Al-Quran itu di dalam hati kita. Banyak membacanya dan menghafalnya dan mengamalkannya. Ini akan membuat seluruh tubuh kita menjadi berkah, seluruh tubuh kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru buyutakum bisolati wa tilawati al-Quran." Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Quran. Makna rumah di sini bisa berarti rumah secara zahir, tempat tinggal kita, dan juga bisa berarti rumah adalah tubuh kita yang selalu bersama kita dengan ruh, jasad, hati, akal dan nafsu. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita anugerah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikrih wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ruf wal-Fatih al-Masarraf wal-Fatih والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم وبالله العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحافظوا بالعهد والجماعات. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى سمى
به كريما. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد النبي وهيب، وصل وسلم على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى إخوان الأسوأين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى سيدنا أبي بكر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن مع الحرام والرمضان من بلدنا هذا خاصة ومن كل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك تجيب دعوات وتقضي الحاجات وتغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله يوم العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على